Siapkan mental karena ini bukan sekedar pertandingan Liga 2. Ini adalah perang Sumatera ya, karena Aceh, Persiraja Banda Aceh, jamu tamunya PSMS Medan, laga penuh gengsi, laga penuh emosi, dan ada dendam yang bisa meledak kapan saja. Dan bagi pemain-pemain yang punya mental cengeng, mental lembek, mental kerupuk, gak usah ikut main. Saran saya gak usah ikut main. Jadi sebelum kita lanjutkan preview match, pertandingan Persiraja versus Banda Aceh akan berlangsung tanggal 18 Januari 2024 di hari Minggu. Ini adalah preview match, analisa, prediksi, taktikal, dan skor. Siapa kira-kira, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola, dan berikan komentar terbaik kalian. Selisihnya cuma 3 poin dan tekanannya setinggi langit. Wow. Ini berarti siapapun yang menang akan naik ke papan atas, kalah akan terseret ke jurang klasemen. Sobat-sobatku yang luar biasa, di preview match kali ini, mana pertandingan lanjutan Liga 2 akan berlangsung di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada hari Minggu 18 Januari 2026, kick off pukul 20.30. Jadi ini adalah duel yang sangat panas, Persiraja kontra Banda Aceh. Perang harga diri sobat ya. Duel tetangga. Dan juga aroma-aroma konfliknya akan mulai sejak menit pertama. Dan saat ini kita ketahui di posisi klasemen, Persiraja ada di peringkat 4 dengan poin 23 ya. Dan sedang dalam tren positif karena 6 laga Persiraja tanpa kalah, 3 menang, 3 imbang. PSMS Medan sendiri berada di peringkat 7 dengan 20 poin, selisih 3 saja. Tapi masih butuh konsistensi nih PSMS Medan. 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah dalam 5 laga terakhir. Jadi jarak poin yang hanya 3 angka membuat laga ini tentu saja sangat krusial ya. Persiraja mengincar papan atas, PSMS wajib menjauh dari zona bawah. Kita tahu bahwa rivalitas ya dan sejarah panjang dan panas tentunya head to head antara Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan. Dalam periode 2022-2025 saja, kedua tim sudah bertemu 8 kali dan skornya Persiraja menang 3 kali, PSMS Medan menang 2 kali, dan 3 kali berakhir imbang. Namun catatan pentingnya adalah di musim ini ya 2025-2026, PSMS menang di putaran pertama dengan skor tipis 1-0 dan itu memutus dominasi Persiraja. Jadi laga ini bisa jadi menjadi laga juga untuk balas dendam bagi Persiraja untuk membalas kekalahannya di putaran pertama. Secara analisa taktikal yang Papa Tola lihat sepanjang musim ya, tengah musim saat ini di Liga 2, bahwa Persiraja Banda Aceh punya kekuatan utama dalam hal struktur organisasi yang rapi. Kemudian di blok tengah ya. Dan transisi menyerangnya cepat dari sisi sayap. Juga mental kandangnya ya, mental bermain di kandangnya luar biasa kuat ya. Jadi poin demi poin mereka bisa ambil di kandang. Dan dukungan penonton yang fanatik juga. Ini sangat membantu performa dari Persiraja kalau bermain di kandang sendiri. Dari pola bermain yang mungkin akan dimainkan di pertandingan nanti, formasi dasarnya bisa jadi 4-2-3-1. Mana Persiraja akan fokus pada sirkulasi bola ya dengan sabar tentunya, lalu melakukan akselerasi di setengah lapangan. Nah, pressing Persiraja ini meningkat di 15 menit awal dan di akhir babak. Ini yang menjadi catatan khusus untuk Persiraja Banda. Bagaimana kunci kemenangan Persiraja? Menekan sejak awal untuk bisa memancing emosi PSMS. Atau memancing agar PSMS bermain menyebar, terbuka, dan berani naik ke daerah pertahanan Persiraja. Sinilah dia akan dimaksimalkan oleh Persiraja untuk memaksimalkan duel second ball ya. Gol cepat ini akan dicari oleh Persiraja dan bisa jadi kalau itu terjadi membuat PSMS kehilangan struktur permainan. Kalau terjadi gol di
5 atau 10 menit pertama babak pertama. Tapi analisa taktikal Papa kalau PSMS Medan ya dengan energi baru, bayangkan datang dengan semangat baru, pelatih baru ya, kemudian beberapa pemain juga baru, dan kemarin baru saja menang lagi ya 1-0 atas Adiaksa FC. Ini akan menambah motivasi jika bertandang ke Stadion Murtala. Apa dampak pemain barunya? Kita tahu bahwa ada gelandang energik yang baru masuk ke PSMS Medan, namanya Farhan Rahman. Pengalaman di Liga 1 bersama PSM Makassar. Kemudian punya potensi sebagai ball carrier dan penyeimbang di lini tengah. Belum lagi nanti dibantu oleh Ricky Togobu ya, Ricky Togobu. Dia bermain fleksibel sekali nih si Ricky ini. Bisa bermain di sisi sayap, bisa menjadi second striker. Jadi cocok untuk skema transisi cepat. Dalam skema permainan ya di atas kertas PSMS akan memainkan formasi 4-3-3 yang bisa ditransisikan menjadi 4-1-4-1. Nunggu di blok tengah rendah ya karena PSMS pasti akan menunggu agresivitas dari Persiraja Banda Aceh. Bagaimana juga PSMS dengan skema direct play-nya ya atau serangan balik cepat. Ini juga bisa dimanfaatkan ketika menghadapi Persiraja nanti. Nah, kuncinya untuk PSMS, dengar dulu, kunci PSMS disiplin bertahan di 15-20 menit pertama. Disiplin bertahan bukan berarti tidak menyerang, tapi segera melakukan counter attack ketika ada momentum yang bagus. Yang pasti jangan terpancing emosi dan jangan terpancing provokasi. Jangan tarik-tarik jersey orang, jangan pelanggaran di lapangan tengah yang nggak berbahaya, ya. Jangan melakukan pemukulan, ya. Tenang. Walaupun hati panas, otak harus dingin, ya. Ya. Gimana ya? Walaupun kepala panas, hati tetap dingin. Masih punya peluang untuk menang, masih, ya. Efektivitas peluangnya walaupun lebih tipis dari peluang menangnya Persiraja, tapi Papa Tola masih punya keyakinan PSMS bisa menang. Paling tidak menahan imbang. Nah, di pertandingan ini akan ada duel keras ya. Duel keras pasti terjadi. Duel fisik, benturan. Ya, ini pasti akan terjadi. Dan potensi kartu kuning, kartu merah sangat tinggi. Disinilah PSMS Medan harus cerdas, harus bisa memancing emosi Persiraja, apalagi karena mereka bermain didukung oleh fansnya, tentu akan meningkat nih adrenalinnya. Pancing saja mereka untuk bisa melakukan pelanggaran ya. Justru PSMS harus bermain lebih sabar ini. Jadi belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, asal rivalitas antara Persiraja Banda Aceh dan PSMS pasti intensitas pelanggarannya tinggi. Kartu merah, kartu kuning wajib sepertinya ya. Emosi pemain meledak-meledak. Jadi wasit juga akan menjadi faktor penting ini. Tolong ya operator Liga 2 dan juga siapapun yang mengutus wasit agar memberikan wasit yang terbaik lah. Wasit yang fair, yang objektif, dan juga wasit yang cerdas serta cepat dalam mengambil keputusan. Untuk prediksi jalannya pertandingan, babak pertama pasti ketat, temponya tinggi, dan juga peluang-peluang bersihnya akan terjadi. Walaupun minim peluang bersih ya. Nah, di babak kedua, permainan akan lebih terbuka, tapi emosi akan jauh lebih meningkat, dan potensi gol lahir dari situasi transisi dan juga bola-bola mati. Kalau prediksi Papa Tola sih ya, realistisnya sih draw. Ya, berharap menang tapi mungkin draw. Walaupun secara hitung-hitungan matematis mungkin Persiraja bisa unggul tipis ya. 0 atau 2-1, tapi Papa berharap draw dan bisa memaksimalkan peluang draw menjadi menang untuk PSMS Medan. Alasan-alasan Persiraja lebih unggul pastilah ya, faktor kandang, kemudian tren positif mereka 6 kali bertanding tidak pernah kalah. Tapi PSMS hari ini datang dengan semangat baru. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang menarik untuk kita lihat nanti di pertandingan. Seperti apakah implementasi hal-hal baru ini, pelatih baru, pemain baru, bisa nggak kemudian berbaur hingga menjadi satu kekuatan untuk meraih 3 poin di kandang Persiraja. Kalau gol-gol penentu ya mungkin bisa lahir di menit-menit 15 menit terakhir. Yang pasti PSMS harus fokus konsentrasi sampai menit terakhir. Jadi jangan, apalagi misalnya PSMS unggul.
Ini jangan langsung eh, tembok ya, karena akan dibombardir terus. Harus tetap cerdas dan sabar dalam memainkan pertandingan sampai menit terakhir. Emosi tolong dijaga, kawan-kawan PSMS Medan ya. Emosi tolong dijaga. Akal dipakai. Kecepatan melihat situasi dan kematangan dalam mengambil keputusan. Oke? Terima kasih sobat-sobatku. Itu dia preview match dan prediksi Papa Tola untuk laga versi Raja Banda Aceh versus PSMS Medan. Jangan lupa untuk komentar kalian, ditunggu sobat-sobatku. Like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa Medan. Ribak sudah ambil 3 poin. Ribak. Ribak sudah.